Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi bab 7 mengenai kertas kerja pemeriksaan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Reza Febianti dengan NIM 17 16 00 202. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian kertas kerja pemeriksaan, tujuan kertas kerja pemeriksaan, serta pengarsipan. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu pengertian kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan yaitu catatan tertulis mengenai bukti-bukti audit atau informasi-informasi yang diperoleh selama kegiatan audit, serta metode-metodenya. Lalu, apa sih tujuan dari kertas kerja pemeriksaan sendiri? Yang pertama yaitu untuk mengkoordinasikan semua fase atau langkah dalam audit. Yang kedua yaitu untuk membantu auditor, senior, maupun partner dan pimpinan kantor akuntan dalam mengkoordinasikan pengkajian atau mereview hasil pekerjaan yang telah dihasilkan oleh anggota stafnya. Adapun yang ketiga yaitu untuk membantu pelaporan-laporan auditor. Yang keempat yaitu sebagai bukti dari penjelasan secara terperinci pendapat auditor serta penemuan-penemuan yang telah dilaporkan dalam laporan auditor. Adapun materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengarsipan. Pengarsipan di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, map berkas tahun berjalan, dan yang kedua, map permanen. Apa sih isi dari map berkas tahun berjalan sendiri? Isinya yaitu yang pertama, konsep-konsep laporan keuangan. Yang kedua, daftar pengujian pemeriksaan atau audit checklist. Yang ketiga yaitu daftar-daftar utama atau top schedule. Yang keempat yaitu daftar-daftar tambahan atau supporting schedule. Dan yang kelima yaitu laporan pemeriksaan kas. Adapun isi dari map permanen, yang pertama anggaran dasar, yang kedua proyek proposal, yang ketiga surat keputusan mengenai fasilitas perpajakan, yang keempat yaitu bahkan organisasi, serta yang kelima contoh tanda tangan pejabat yang memberi persetujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evin Ananda Awalia Hoir. NIM saya 1716103. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 pedoman pembuatan kertas kerja. Yang pertama, setiap kertas kerja harus dibuat berdasarkan tujuannya. Yang kedua, setiap topik harus dibuatkan kertas kerja dan hanya ada satu muka yang akan digunakan. Yang ketiga, adanya identitas yang benar untuk setiap kertas kerja, terutama untuk judul kertas kerja. Yang keempat, setiap kertas kerja harus diberikan indeks terhadap kertas kerja neraca saldo. Yang kelima, setiap langkah-langkah atau prosedur audit yang digunakan harus disertakan ke kertas kerja atau catatan akuntan perusahaan klien. Yang keenam, daftar kertas kerja harus meliputi komentar dari auditor yang mencerminkan kesimpulan dari setiap aspek pekerjaan. Yang ketujuh, hindari pekerjaan menulis ulang. Dan yang terakhir, setiap kertas kerja yang telah selesai dikerjakan harus terpisah tersendiri dari kertas kerja yang belum selesai. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kepemilikan kertas kerja. Kertas kerja audit akuntan yang disusun selama pelaksanaan audit, baik disusun oleh auditor maupun klien, untuk auditor adalah milik auditor. Selanjutnya, saya akan membahas tentang working balance sheet dan working balance profit and loss. Jadi, working balance sheet dan working balance profit and loss berisi angka-angka per book, audit adjustment, saldo per audit, yang nantinya angka-angka ini akan dimasukkan ke neraca dan laba rugi yang sudah diaudit serta saldo tahun lalu. Nama saya Marinda Pahlawanti, NIM saya 171600133. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kertas kerja pemeriksaan.
yang bisa teman-teman lihat ini adalah salah satu format dari kertas kerja pemeriksaan, yaitu working balance sheet yang ada 6 kolom. Kolom pertama ada nama akun, kolom kedua adalah nomor ref, kolom ketiga adalah per book atau neraca saldo, kolom yang keempat adalah jurnal eliminasi, kolom yang kelima per audit atau neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, kolom yang terakhir adalah balance. Balance ini untuk neraca saldo setelah disesuaikan tahun sebelumnya. Nah, pada bagian terakhir itu yang bisa teman-teman lihat ada identitas dari seorang auditor dan kliennya untuk menjelaskan kertas kerja ini dibuat oleh siapa sih dan atas permintaan dari perusahaan mana, seperti itu. Untuk format kertas kerja yang kedua yaitu ada working profit and loss. Nah, working profit and loss ini adalah laporan laba rugi perusahaan. Kolomnya sama, masih ada 6 kolom. Nah, yang membedakan adalah nama akun di sini adalah bukan semua akun, tapi hanya akun-akun seperti penjualan, harga pokok penjualan, dan beban-beban. Nah, di sini berfungsi sebagai penentu apakah perusahaan itu laba atau rugi. Nah, untuk akun yang terakhir itu ada akun laba ditahan. Nah, laba ditahan awal tahun itu diambil dari balance pada akun laba ditahan akhir tahun. Nah, begitu juga pada final balance-nya. Laba ditahan akhir tahun ini nanti di final balance sebesar Rp20.300.000 itu nanti akan dimasukkan pada laba ditahan awal tahun di tahun setelahnya, seperti itu. Nah, di sini pada tabel terakhir pun masih sama, yaitu keterangan dari seorang auditornya dan kliennya. Nah, di sini saya punya 2 contoh untuk sebagai pencatatan jurnal eliminasi yang harus dibuat seorang auditor. Nah, contoh yang pertama, ini seorang auditor sedang memeriksa kewajiban jangka pendek dari PT Roda Mas. Nah, seorang auditor ini menemukan adanya pembayaran hutang pada tanggal 10 Januari untuk PT Kayu Mas sebesar Rp1.230.000.000 sebagai pembelian bahan baku. Nah, tetapi seorang perusahaannya tidak melakukan pencatatan hutang. Yang bisa diketahui dari buku besar pembantu hutangnya tidak ada atas nama dari PT Kayu Mas, sehingga seorang auditor harus mencatat ulang jurnal tersebut sebagai persediaan bahan baku terhadap hutang usaha sebesar Rp1.230.000.000. Contoh yang kedua, di sini seorang auditor menemukan beberapa bukti, yaitu harga perolehan mobil sebesar Rp130.000.000, akumulasi depresiasi Rp41.750.000.000, nilai bukunya sebesar Rp81.250.000, dan kendaraan itu dijual seharga Rp95 juta, sehingga perusahaan hanya mencatat kas pada harga perolehan mobil sebesar Rp95 juta. Nah, di sini seorang auditor harus mengeliminasi hal tersebut. Auditor harus mencatat akumulasi depresiasi mobil sebesar Rp48.750.000 di debit, harga perolehan mobil sebesar Rp35 juta di kredit, laba penjualan aktiva tetap di kredit sebesar Rp13.750.000. Di sini kedua eliminasi tersebut akan dimasukkan pada working balance sheet pada kolom jurnal eliminasi yang nantinya akan dieliminasi dari dikurangkan atau ditambahkan dari neraca saldo yang akan hasilnya diperaudit, seperti itu. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.